Halo teman-teman semua yang sedang ikut tes kemampuan dasar BUMN 2022. Teman-teman, di sini aku mau bahas 3 soal tes kemampuan dasar. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan di akhir video, kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Med TV dan juga boleh share ke teman-teman yang lain. Atau kalau kalian punya anak, punya saudara yang masih duduk di bangku sekolah, boleh join ke grup Telegram untuk belajar matematika bareng ya. Nah, ini salah satu contoh soal tes kemampuan dasar untuk BUMN. Untuk tes BUMN ada 3 nomor. Ini nomor pertama, ini nomor kedua, dan ini nomor ketiga yang aku akan jelaskan. Oke, langsung saja aku jelaskan. Umur Ulfa itu sepertiga kali umur ayahnya. Nah, ini mudah teman-teman. Aku singkat ya, Ulfa itu umurnya aku misalkan U ya biar mudah. Kalau ada keterangan gini, umur Ulfa sepertiga, berarti kita tulis sama dengan sepertiga. Umur Ulfa itu sama dengan sepertiga kali itu umur ayahnya. Nah, kali boleh ditulis kali begini, umur ayahnya boleh juga kita nggak usah tulis. Dalam matematika kalau hanya ditulis begini artinya sepertiga kali A. A itu umur ayah ya, kita pakai huruf depannya aja. Umur ibunya, nah umur ibunya sama dengan 5/6 umur ayahnya. Nah, umur ayahnya. Terus dikasih tahu jika umur Ulfa itu 18, dikasih tahu Ulfa 18. Wah, ini sangat mudah ya. Ya sudah, yang ada ulfanya mana ini? Kita masukkan ke sini. Ya, jadi kita masukkan ke sini, U-nya kita ganti 18. 18 sama dengan 1/3 A. Dari sini kita bisa cari umur A-nya berapa. Ini supaya sepertiganya hilang, ini aku kali 3, sebelah sini juga kali 3. Jadi ini kan bisa dicoret, yang sebelah kanan jadi A saja. Ini 3 kali 18, 54. Jadi kita tahu umur A-nya 54. Yang ditanya umur ibunya I. Setelah dapat A, kita masukkan lagi ke sini. Ibunya sama dengan 5/6 kali A. A-nya berapa? 5/6, A-nya 54. Nah, kalau perkalian seperti ini, kita boleh bagi dulu dengan 6, boleh juga dikali dulu dengan 5. Jadi yang atas kali, yang bawah bagi ya. 54 bagi 6. Ini 9 ya. Terus 9 kali 5, 4, 5. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Kemudian yang berikutnya, diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Sebanding ya. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kilo, jadi dengan berat badan 45 kg, ini dia butuh 12 mg dosisnya yang diberikan kepada pasien. Terus kemudian, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30. Kalau berat badan pasiennya 30 kg, ini dosisnya berapa? Gitu. Nah, teman-teman, dalam perbandingan ini kan perbandingan ya, sebanding. Nah, dalam perbandingan itu ada 2 jenis. Ada yang senilai, dan ada yang berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, kalau senilai ini sama dengan sebanding ya. Sebanding itu sama dengan senilai. Kalau senilai ada A, B seperti ini nih, terus C, D, maka berlaku A banding B itu pasti sama dengan C banding D. Itu kalau senilai atau sebanding. Ya, ini atau sebanding. Kalau berbalik nilai ini, maka berlaku A kali B itu pasti sama dengan C kali D. Nah, ini kalau berbalik nilai. Contohnya apa sih? Aku jelasin secara detail ya biar teman-teman tahu. Yang senilai dulu. Senilai itu kalau teman-teman beli uang 200 punya 200 dapat 2 permen.
Maka kalau teman-teman punya uang 100, itu pasti dapat 1 permen. Ini senilai. Kita lihat kenapa disebut senilai. Yang ini turun, ya 200 ke 100 kan turun ya. Yang sebelah sini juga turun. Itu senilai. Maka untuk senilai akan berlaku seperti ini teman-teman. A banding B, ini banding ini, 200 banding 2 itu sama dengan C banding D, 100 banding 1 gitu. Ini akan sama ya. 200 bagi 2 kan 100, 100 bagi 1 kan 100 ya. Dan sama. Nah itu kalau senilai. Kalau berbalik nilai contohnya ini teman-teman. Kalau kita ke suatu tempat nih, misalkan dari mana ya, misalkan kita dari rumah mau ke tempat kerja deh, misalkan mau ke tempat kerja dengan kecepatan 60 km per jam, itu nyampe di tempat kerja, misalkan nyampe di tempat kerja itu butuh waktu 1 jam gitu ya. Maka kalau kecepatannya kita kurangin jadi 30 km per jam, pasti nyampe tempat kerjanya lebih lama dong, yaitu 2 jam ya. Nah berbalik nilai ini dikatakan berbalik nilai karena yang ini turun dari 60 ke 30 turun, yang ini naik teman-teman. Nah ini berbalik nilai. Jadi untuk berbalik nilai maka berlaku A kali B, ini kali ini sama dengan ini kali ini. 60 kali 1 sama dengan 30 kali 2. Nah seperti itu, ini berbalik nilai. Nah untuk soal ini dia dikatakan sebanding, berarti kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini. Aku kerjakan di sini ya teman-teman. A banding B, ini banding ini, berarti 45 banding 12 itu pasti sama dengan 30 banding yang ditanya. Yang ditanya kita misalkan saja X. Nah cari X nya bagaimana? Tinggal kita kali silang aja yang ada angkanya, ini sama ini nyilang, kita kali 12 kali 30 ya, terus dibagi sisa angka yang belum dipakai yaitu 45. Jadi kalau ada soal perbandingan gini tinggal kita lihat yang ada angkanya nyilang, kita kali, terus sisanya kita bagi. 12 kali 30 boleh dikali dulu, boleh bagi dulu. Kalau aku sih ngitung bagi dulu biar gampang ya. Ini kita bisa bagi 5, ini kita bisa bagi, ini bagi 15 saja. 30 bagi 15 2, 45 bagi 15 3. Terus kemudian 12 kita bisa bagi 3, 12 bagi 3 4, lalu dikali 2 ya. Ini bagi ini hasilnya 4 ya, 4 kali 2 jadi 8 miligram. Oke teman-teman, sekarang yang soal berikutnya. Ini beberapa tahun yang lalu, artinya ada kondisi beberapa tahun lalu, kita nggak tahu nih beberapa tahun lalunya berapa tahun. Terus ada kondisi sekarang tentunya ya, sekarang. Di sini ada keterangan sekarang. Jadi ada beberapa tahun yang lalu, ada sekarang. Nah ini bedanya kita nggak tahu berapa tahun. Jadi misalkan dari sini ke sini, kalau beberapa tahun kan bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun yang lalu. Misalkan beberapa tahun yang lalunya itu X tahun yang lalu teman-teman. Ya, karena kita tidak diberi keterangan. Jadi keterangannya hanya beberapa tahun yang lalu. Jadi kita simbolin aja X tahun yang lalu. Nah, Tiwi berusia 3 kali lebih tua. Jadi kondisi si Tiwi ini, kita misalkan beberapa tahun yang lalunya si Tiwi umurnya T. Si Tiwi berusia 3 kali lebih tua. 3 kali lebih tua daripada anaknya. 3 kali lebih tua daripada anaknya. Anaknya kita misalkan A, sesuai hurufnya aja ya. Terus pada waktu itu tentu pada waktu ini yang beberapa tahun yang lalu ya. Pada waktu itu usia Tiwi adalah 30. Si Tiwi 30. Jadi dikasih tahu T-nya 30. Ya sudah, dari sini kita bisa dapatkan umur anaknya. Dengan menggunakan persamaan ini ya.
T sama dengan 3A. T-nya 30, 3. Ini aku tulis dulu deh. Ya. T sama dengan 3A. T-nya itu 30. Nah, ini aku bagi 3, sebelah sini juga harus bagi 3. Ini jadi 10, ini jadi A. Jadi A-nya itu 10 tahun. Tapi ini kondisi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, sekarang dia bilang, bila sekarang usia Tiwi, sekarang itu berarti usia Tiwi sekarang itu T plus X, teman-teman. Kenapa T plus X? Karena kan ini beberapa tahun yang lalunya X tahun yang lalu. Berarti sekarang kan kalau tahun lalu dimisalin T, berarti tahun sekarangnya T di plus X. Ini tahun yang sekarang. Usia Tiwi itu 2 kali sama dengan ya. Berarti sama dengan 2 kali. 2 kali usia dari anaknya. Nah, tentu anaknya itu plus X juga, teman-teman. Kan ini kondisi sekarang ya, ini kondisi beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalunya A, berarti sekarang A plus X. Kemudian kita tinggal hitung. Kan dikasih tahu A-nya 10. Kita hitung di sini. Ya. Tiwinya kita bisa dapatkan ya, kalau A-nya 10, T-nya sudah dikasih tahu 30. Berarti 30 plus X sama dengan 2 A-nya 10 plus X. Di sini 30 plus X sama dengan 2 kali 10, 20. 2 kali X, 2X. Terus kita pindahkan ini, kita kurang 20. 2X plus dipindah jadi minus X. Kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. 2 kurang 1 jadi 1X. Nah, 1 kali X itu sama dengan X. Kenapa 1 kali X sama dengan X? Sama seperti teman-teman kalau misalkan 1 kali 6. Kan kita bisa tulis 6 aja ya. 1 kali 7 kita bisa tulis 7 aja. Begitu juga 1X ya, kita bisa tulis X aja seperti ini. Nah, kemudian 30 kurang 20, 10. Oh, berarti beberapa tahun yang lalunya 10 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, sekarang yang ditanya apa nih? Berapa usia Tiwi? Tentu usia Tiwi sekarang. Usia Tiwi sekarang ya Tiwi ditambah X ini nih, teman-teman. 30 ditambah 10. Tiwinya kan 30 tambah 10. Jadi 40 tahun. Jadi jawabannya D. Oke, teman-teman, semoga penjelasan aku ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tes kemampuan dasar BUMN, teman-teman boleh kirim soalnya di sini, nanti aku buatkan pembahasannya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.